ke teman-teman yang lama kayak grup sendiri loh. Oh, grouping ya. Dia bergrup Terkotak-kotak ya. Ya bagi-bagi gitu. Maunya tuh nyatu gitu. Oh, maunya tuh grup-grup grup pecinta Bollywood itu maunya bergabung gitu, bersatu ya. Seperti kayak K-pop, kayak Jepang anime tuh ya. Kan bersatu, Ya. kan enak bersatu. Kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan ada iri-irian gitu loh. Emang ada ya nggak ngerti, ada ngomong sana ngomong sini. Enak tuh bersatu, sama sehobi, sefrekuensi, enak tuh bersatu. Jadi lebih rame. Lagi sama-sama pecinta Bollywood, kan enak rame-rame. kita kalau mulai beramai lebih banyak lagi ya kan? Habis dari itu. Iya. Coba harapan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Bollywoodmania, podcastnya pecinta Bollywood Indonesia. Bersama saya hari ini dengan Nisha Sharma. Yeay! Hari ini ada penonton bayaran. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang akan kita kulik-kulik mengenai Bollywood. Di sini ada wakil ketua dari komunitas Bollywood Indonesia, ada Ona. Dan ada sekretaris yang paling cantik, Jessica Shelley. Pokoknya di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai, mengulik-ngulik kehidupan perbollywoodan dari mereka berdua ini nih teman-teman ya. Ada yang penasaran nggak? Penasaran nggak? Coba penasaran teman-teman? Penasaran. Ya. Nanti kalau ada mau nitip pertanyaan boleh ya. Apa mau nitip apa lagi? Biasanya suka ada titip-titip salam, titip gorengan boleh kan? Bentar lagi beduk ya. Kebetulan kita di syutingnya saat menjelang buka puasa, jadi kita sambil menahan-nahan sesuatu yang harus ditahan sampai menuju ajal maghrib yang kita rindukan. Oke, langsung aja ya, kita ngobrol-ngobrol bersama teman kita ini. Aduh, sudah tua lagi ya. Bener ya. Ribet ya. Sebelumnya aku mau tanya yang paling dasar dulu. Nama aja dulu ya, nama jelas, nama asli gitu kan? Re Agatha. Re Agatha. Coba cek Jen. Ini nama apa nih? Nama asli, nama nggak panjang nggak apa-apa ya. Panjang banget. Sepanjang kereta KRL nggak apa-apa. Tapi selesai baru besok subuh. Nggak apa-apa. Bisa bersambung nggak? Bisa 2 episode. Oke, nggak apa-apa. sip. Namaku Raden Roro Jessica Safira. Oh, panjang. Berapa panggal tuh ya? Makanya itu capek tuh. Kalau ujian capek udah peneliti deh. Nah, sekarang kita mulai pembahasannya ke dunia Bollywood ya. Apa nggak pegang aja, nanti kalau aku tanya ke Jessica, aku kasih Jessica. Gini, dari kalian berdua ini sejak kapan sih suka dengan Bollywood? Oh nggak dulu deh. Dari kecil. Kecilnya umur berapa? SD kelas 3 SD. Kelas 3 SD udah demen Bollywood. Itu karena apa tuh? Depan rumah bioskop. Berarti karena di depan rumah tuh ada bioskop, terus sering banget nayangin film-film India, jadi suka. Iya. Pertama kali film yang ditonton itu apa di bioskop? Love Story. Love Story. Itu yang mana Love Story ya? Marga Urap. Iya, aku juga tahu, cuma pura-pura aja nggak tahu. Aku tahu lagunya yang gimana tuh, Mas? Apa ya, lupa. Gimana coba? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak lagu Love Story? Oh iya. Iya benar. Gimana? Aja mirip. Hujan lagi. Hujan tuh jalan. Itu sampai sekarang masih Iya, suka banget ya? masih. Ada ini nggak sih komen? Lanjut lagi guys. Tadi pertanyaan selanjutnya gini. Ada nggak sih komen-komen yang dari waktu zaman kecil ya? Kita masuknya ke zaman kecil dulu nih.
komen-komen yang gak enak yang biasa ya suka kita denger ya tentang Bollywood itu dari kamu atau dari saudara. Enggak, Apa sih? kalau di daerah rumah pada suka semua. Oh, secara kan jarang banget, hampir banget nggak pernah ya. Secara dari apa namanya lingkungan kan dari Chinese itu kan ya, dari Tionghoa ya. Jarang banget misalnya kita ngelihat orang-orang Cina misalnya gitu ya. Nggak kita nggak mengotak-ngotakin sebenarnya, cuman memang hampir jarang banget saya lihat tuh yang orang Cina suka dengan Bollywood gitu kan, kecuali memang orang-orang pribumi gitu kan. Nah itu kenapa beda sendiri gitu? Ada temennya nggak sih yang sama-sama Cina gitu tapi suka juga? Ada juga. Di sana banyak. Ada banyak. Cilina. Dia yang maksud Cilina Rahman ya. Cilina ya, ada ya kita di Ada. Tangerang ya. Terus saudara-saudara juga tadi awalnya ngetawain, Ah, tapi mereka suka pas di rumah suka setel, enak juga ya lagu India gitu. gitu. Udah, pertama awal pada ketawa-ketawa aja. Terus lama-lama ikut. Ngikut banget sih enggak, pengen suka dengerin aja. Oh gitu. Terus ada pengalaman-pengalaman yang masih berbekas nggak tuh di ingatan Oma tuh tentang Bollywood yang paling berkesan banget? Gimana ya? Gimana ya? Ya boleh dari kecil atau yang mungkin yang sekarang atau yang ya pokoknya dari sepanjang perjalanan menyukai Bollywood itu ada nggak sih yang benar-benar berbekas banget yang di hati itu yang nggak bisa hilang gitu ya? Atau mungkin kenangan bahagia atau kenangan sedih? Lupa tuh. Lupa. Oh. Ada yang berkesan dong kalau lupa. Gimana sih? Berkesan gimana ya, lupa ya. Oh, pokoknya kayak misalkan ikut Oh, lomba iya, gitu, ini- atau ikut nari atau apa? Ya, Itu pernah ikut lomba ya. Ikut lomba apa? Lomba tari India, Tari India. pasangan. Masih ingat nggak di mana? Terus Di ini Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Jakarta Utara. Narinya pasangan sendiri. Pasangan sama grup. Yang pasangan tuh sama siapa, masih ingat nggak? Ya, masih. Siapa? Terus lagunya lagu apa gitu? Sama lagu film apa ya, Sanjay itu. Film Sanjay itu, tapi lupa judul filmnya. Masih bisa nggak nari itu? Ah, Masih ya? Sedikit. Coba, boleh nggak? Kan ini aku tuh pengen lihat gitu kan cara Onga gitu kan menari lagu. Jangan, nanti ditangkap. Ditangkap apa? Nah, ditangkap. Terus kalau Jessica ini hubungannya apa nih sama Onga? saudara sepupu. Sepupu. Terus kalau Jessica sendiri itu sejak kapan suka Bollywood? Aku sih sebenarnya dari kecil tuh udah tahu Bollywood karena nenek aku itu suka nonton India. Cuman aku nggak terlalu fokus ngikutin ini artisnya ini atau ini filmnya ini, enggak. Aku pas kecil baru itu pas aku diajak sama Kaunga ke acara KBI itu baru mulai lincas banget. tuh. Berarti ini yang ngeracunin ya? Iya. Ceritanya ya. Bener. Oh, ini yang ngeracun nih. Enak, dari India enak. Enak tapi kan ya India tuh ya. Iya, enak. Yang disukai dari Bollywood tuh apa? Di India tuh apa? Yang aku sukain dari India, dari Bollywood, aku ngelihat lagunya, ngelihat filmnya itu romantis banget, tahu nggak rasanya? Romantisnya kayak apa? Perasaan kalau India itu kan kita nangis, Iya, nyanyi, itulah. nyanyi, pokoknya nyanyi Rasanya terus ya. diaduk-aduk kan, gitu. Film apa tuh yang paling romantis menurut kamu? Apa ya? Aku suka yang film apa itu namanya? Yang kajol itu loh. Kajol yang apa? Balik. Iya, di mana? Oh di balik ya, aku ikut cepet-cepetan. Enggak, dia belum Kan itu zaman. makanya ya, itu Oh belum zamannya ya. baru launchingnya tuh. Di pas film di Wali berarti sekitar tahun 2010 ya. Bukan Di Wali berapa sih? 2012 ya, Bi? Bukan, yang aku suka yang romantis tuh yang kajol itu, yang Yang dia di di tebing-tebing itu loh. Lagu apa? Gerua. Ya, Iya. Oh, lagu Gerua. Coba nyanyi. jangan dong, aku nggak bisa nyanyi, itu bukan ranah aku. Nanti apa? Jangan, ini belum buka puasa ini. Ada alasan. Nah, kalau Onga film favoritnya itu dari zaman dulu sampai sekarang itu apa? Samunda. Samudra.
Sunidul. Aku langsung garuk-garuk Tanjung Priok tuh film apa ya? Belum lahir kayaknya aku. Sama itu film Diskodansa. Siapa Sunil Dut? Sunidul. Oh Sunidul sama Diskoriansa. Diskoriansa aku tahu. Diskodansa tuh. Nonton cover. Apa berapa puluh kali itu? Berapa puluh kali coba? Apa yang bioskop apa lu lagi. Itu tiketnya berapa dulu? Nggak bayar. Oh nggak bayar kan? Tetangga depan rumah. Pantesan nonton lagi gratis soalnya guys. Coba kalau bayar sekali juga cukup ya kayaknya rugi nonton lagi. Tiap hari apa itu bioskop apa sebulan tuh tayang. Setiap kali nonton nggak bosan? Enggak. Booking dong. Sampai hatam gitu ya ceritanya ya? Sampai anak siapa masuk kan? Anak siapa masuk? Oh gitu. Yang bosan kayak penjaga bioskop nih. Iya. Jajan kan di sana? Jajan gitu. Nah, gua masuk Kan ada aja di kalau video zaman gimana? Langsung aja gratis ya kalau jajan. kalau zaman dulu kan Ada pas istirahatnya. ada interval. Ada itu ada istirahatnya dulu ya? Lari cari makan. Ada tukang cancimen gitu ya? Makannya apa? Tambah sambal. Aku pernah Tambah sambal. Si Ibu tuh udah meninggal sekarang lah ya. dulu ke cancimen, kalau istirahat ada ke kantin gitu kan ya? Iya. Bioskop zaman dulu ya? Kalau dulu di ini bioskopnya dia kayak pintu yang mau keluar kayak model penjara ada juri-juri gitu. Oh, Dan juri-jurinya. dia jualannya di luar. Oh gitu. Jadi Jadi jajannya lewat ini ya? Iya, juri-juri gitu. Jadi kalau udah masuk tuh nggak boleh keluar dulu? Boleh. Oh, jajannya tangannya doang? Iya. Entar di situ tuh. Aku belum pernah yang kayak gitu. Taunya ada tuh lewat Tahun 80-an gitu. Aku taunya belakang lewat Udah tuh paling rumah kecil ada. kegencet. Oh dulu kecil lah, nggak segede gini? Kecil. Oh, kecil. SD. Umur 3. berapa tuh? Umur berapa tuh Oma tuh? Tadi Berapa ya? Ya SD kan tadi ya? Kelas 3 SD. Umur berapa tuh? Sekitar 9 8 atau 9 gitu ya? 10 tahun lah. 10 tahun. Oh zaman dulu kan 7 tahun ya masuk ke sekolah. Ah, cuma boleh sih Saya dititip dulu. Tinggi, pasang tinggi, tapi walaupun SD tinggi loh. gitu. Terus, aku mau tanya tentang kegiatan saat ini itu apa? Kegiatan sekarang. Nah, Jessica, kegiatannya Pengacara. apa? Pengacara. Pengangguran banyak Aku tahu. acara. Aku udah tahu jawaban pasti itu. Pengacara. Makanya bisa jalan-jalan kan? Bisa jalan-jalan Iya, ya. kemana-mana. Pengacara. Aku mau ikutan jadi pengacara, tapi banyak uang. Gimana caranya? Duduk manis aja ya. Ada caranya nggak? Coba kasih tips-tips Duduk buat para manis, dapat penonton duit, ya. udah. Gimana caranya jadi pengacara duduk manis tapi uang ngalir? Coba. Itu kasih tips. Komen, coba. Gimana? Teman-teman juga ya yang nonton acara ini kalau punya tips tuh tadi gimana caranya jadi pengacara duduk manis tapi menghasilkan uang. Coba Kita tolong punya komen di produk, bawah ya. ya. Punya Nanti produk anak kita anak. bisa sharing-sharing ya. Siapa tahu kan saya bisa ngikut jadi orang kaya juga gitu kan. Nah kalau Jessica sendiri Aku kegiatannya ngajar. Ngajar Aku apa? instruktur Volley X, ngajar senam tapi lagunya lagu India. Wah, keren ya, keren ya. Bener jadinya nggak tahu yang tadi awalnya nggak tahu India, malah sekarang jadi tiap hari, tiap waktu yang didengar lagu India. Karena kan ngajarnya pakai lagu India. Itu makin mendalami lagi ya. Iya. Jadi Makin pinteran ada. dia, pinterannya nyanyi Jadi Indianya. sekarang yang bawa kalah ya Iya, rasanya. kalah. Sekarang udah nggak mau nari, tadi suruh nari. Nah, tuh. Oh, udah pensiun. Udah pensiun. Udah encok. udah encok ya, udah bukan masanya lagi buat nari. Tapi masih banyak kok teman-teman kita yang seumuran sekarang. Oh, umur berapa sih? 40. Dulu jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Aku langsung 17 tahun. 17 tahun ya. Buat orang seperti Ongan yang usianya sudah 17 tahun. Sudah 17 tahun ya. Ini udah mulai encok, katanya saya aja yang 40 tahun tuh enggak encok gitu. Cuman kalau Ongan tuh 17 tahun padahal sudah 17 tahun. Ngapa gendutan? Nah, kamu gimana? Sekarang kehidupan pribadi nih sekarang aku mau nanyanya ya. Wow. Ya boleh ya. Siapa sih yang nggak mau tahu nih tentang kehidupan pribadi dari Gue nggak ada kakak beban lagi ini? deh. Iya dong, ntar fans-fans aku pada hilang loh. Nanti justru banyak fans nanti yang akan datang untuk tahu kehidupan pribadinya Jessica nih. Aku mau tanya sekarang dari umur berapa? Umur aku 30, jalan-jalan. Berarti keluarga kamu dong sama Onga. Iya ya. Onga 17 tadi kan? Dan saya. Panggil aku kakak ya. Cici. Enggak ya, enggak ada manggil-manggil ini ya. Cina itu Cici atau apa gitu. Enggak ada ya. Kita semua gitu.
manggilnya sama ya. Kalau lagi mau minta duit baru. Ya. Cek. Dan kalau Imlek baru kungsi. Oh iya. Cari yang tua dulu. Terus udah punya pacar belum? Ini jawaban ya ini. Soalnya aku tuh suka denger gitu ya kalau Jessica Kevin itu seneng banget sama orang-orang India juga gitu kan. Jadi kalau nyari-nyari pacar tuh yang berhubungan sama Bollywood juga gitu kan dia tuh. Karena kebawa baper kali ya. Bawa baper. Tapi ada nggak? Ini masih jam puasa lagi, jadi jangan bohong dong ya. Nggak boleh bohong, ini justru karena masih puasa harus menjawab secara jujur, sejujur-jujurnya. Ada. Nama? Oh, orang mana? Asli mana gitu? Negara mana? Ini beneran nih. Indonesia atau Singanu kan? ada yang Tapi tahu semua, habis sebutin. saksinya Abi loh. Sebenarnya tanpa kamu bilang aku sebenarnya udah tahu, cuman aku pengen teman-teman juga tahu gitu. Orang mana Singanu itu loh. Ada. Singanunya ada beberapa. Cuma satu. Orang mana? Orang Pakistan. Menurut kamu tuh, saya kan aku kan belum pernah ya berhubungan langsung dengan orang yang berkomunikasi orang sana ya, orang Pakistan kalau dia. Walaupun katanya emak saya orang Pakistan juga gitu kan. Nah, gimana sikap karakter orang Pakistan itu menurut you? Apakah seromantis di film? Aslinya bagaimana coba? Ya romantis sih romantis, tapi ya itu posesif juga orang. Posesif. Berarti kalau posesif itu gimana tuh posesifnya dalam batas wajar atau dalam batas luar wajar? Luar wajar. Tergantung jadi kayak seperti mesti kayak nari aja, nggak boleh pakaiannya yang terlalu terbuka, tertutup begitu. Mesti ngabarin juga setiap waktu, mesti kalau kemana-mana juga ngasih tahu seperti itu sih. Tapi pernah ketemu secara langsung nggak sih? Belum video call. Oh, berarti masih LDR terus ya? Iya. Ketemunya di mana? Ketemunya ada macomblangnya. Aplikasi apa? Tidak, ada macomblang. Oh, ada macomblangnya yang kenalin. Tapi kalau memang Pakistan itu memang ini ya, sekarang di sana kan memang muslim ya. Jadi memang pakaiannya harus tertutup juga ya. Tapi walaupun dia harus berhijab gitu ya. Dia nggak nyuruh kamu berhijab gitu. Enggak. Tapi dia tahu kan kalau kamu itu orang Chinese gitu kan. Tapi dia bisa nerima kan? Bisa. Coba carikan lagi satu. Bukan buat saya, bukan buat saya. Buat cadangan boleh dan Buat senang cadangan. hati. Buat Onga boleh? Onga boleh sialis nggak? Udah males. Udah males Onga. Jadi kalau Onga sekarang pengacara aja. Iya. Terus di KBI ngapain aja nih? Ngomel-ngomel. Sekarang kita masukkan ke KBI. Nah, secara Onga tuh wakil ketua. Jessica itu kan sekretaris. Nah, di KBI itu tugasnya ngapain? Terus jelasin lah pokoknya selama masuk di KBI lah pokoknya gitu. Oke, sekarang pertanyaannya kita masuk ke seputar KBI. Jadi aku mau tanya, Onga kan sekarang ini menjabat sebagai wakil ketua ya. Tapi saya mau tahu asal muasal Onga tahu KBI dan masuk KBI itu dari kapan dan gimana ceritanya? Dari temen ya, bukan orang KBI, cuma dia suka nonton KBI, dia bilang temen kecil bilang, Onga kamu kemana aja sih sama ini, kata dia ulang tahun nggak pernah nongol katanya. Dia bilang ada acara sekarang, ada acara komunitas, ada KBI nih minggu depan, dia bilang minggu depan apa 2 minggu lagi gitu. Dia bilang mau datang nggak dia di Mangga Square. Mangga TC. Mangga 2 Square. Datang aja, situ banyak anak-anak, kangen deh sama anak-anak. Oh kangen. Yaudah, nanti datang aja. Aku datang tuh sama Jessie. Pas itu ya ketemu ada Cilina Rahma. Dia bendara KBI kan. Lu kemana aja? Gue sibuk, dulu kan sempat keluar dari apa namanya acara pemerintahan gitu. Aku sibuk kerja, buka toko sama
di entertain. Oh jadi sempat vakum dari dunia perbollywood-an dulu ya. Itu berapa lama tuh entertain Bollywood vakumnya tuh? Oh ya, 90 Sama nungguin di mana? 93 Jadi enggak kan? langsung vakum. 93 sampai ketemu lagi 2019 ketemu KBI. Fokus jadi cuan gitu ya, jadi pengacara, banyak duit. Nah, dia kerja di RCTI Indosiar. Oh pernah kerja di ini Iya. di pertelevisian gitu juga. Iya. Itu bagian Bollywood, talent. Manajer artis. Wah, manajer artis rock. Dulu Tapi Amat, Claudia Sinta Bella, Widih, cakep. film Mantap. Irwansa, Luna Maya, ya banyak lah. Oke lanjut lagi cerita ke yang tadi tuh, Iya. yang masuk ke KBI itu. Tahun 2009 berapa Nggak tuh ya? tahu 2019 ya? Awal pas KBI bukan ini ya, bukan Bukan Bolipes. Bukan Bolipes kan? Yang awal Yang awal tahun. Yang tahun ya? Ya, awal tahun banjir. Iya yang kemarin. Bukan banjir. bukan, lu masih jadi penonton, 2019 awal dia. Penonton KBI tapi belum sampai bukan Ya Bollywood party lah. Iya party. Yang si Ronald Nari tuh. Oh, Bollywood Party di yang ngadain KBI gitu ya di Mangga Di situ 2 tuh tahun ketemu Lina. 2019. Ketemu dengan Cilina. Terus gimana tuh? Mana aja katanya gitu ya biasa. Pengacara aja bilang. Udah sekarang gabung KBI aja katanya ada Bu Jenny tuh katanya. Oh, Bu Jenny tuh, ini Bu Jenny nih. Oh, Bang Jenny yang paling itu ya? Iya. Nah, Dia bilang nih teman kita lama nih masih inget gak? Oh masih katanya. Udah gabung aja KBI. Udah lihat nanti deh saya bilang gitu. jual mahal katanya ya? Enggak juga. Oh, enggak. Masih kayak masih asing-asing gitu lihat orang tapi kayak jadi kayak reuni juga sih. Ya nanti paksa-paksa sama Cilina ya udah ikut. Kita terpaksa nih masuk KBI. Iya. Awalnya. Awalnya. Ada yang namanya itu hobi dari kecil ya. Ya udah senang begitu. Baik lagi kedua lagi jadinya. Ya oke, akhirnya ajak Jessie masih nggak mau, nggak suka. Umur berapa tuh dia diajak kemarin tuh? 2019 Umur enggak sih? 17 tahun. 2019 aja. Oh, berarti sekitar 5 tahun yang lalu ya. tahun yang lalu. Berarti 25-an ya? Iya. Terjelas kan? Harus jelas kalau Dia masih bingung tuh. Bingung Iya, ada orang nari India. Tuh mau nggak kayak begitu nari India? Oh nggak suka kata dia. Sombong. Nggak suka. Nggak suka dia. Tapi sekarang suka Cuman ya sama orang India. Iya bener. Itu orang India. Oh jadi akhirnya di tahun 2019 itu berdua nih masuklah KBI. Nggak langsung jadi wakil ketua kan ya? Enggak. Tuh ada perjalanannya gimana tuh hingga kok tiba-tiba jadi wakil ketua itu tahun berapa itu? Oh yang pilih anak-anak. Yang pilih anak-anak. Iya. Karena apa? Biasanya kan Pas kan ada rapat tuh rapat. biasanya kan KBI. pejabat itu kan yang dipilih itu kan orang-orang yang ya ya you know lah ya yang Nggak suka juga. traktir gitu. Enggak juga. Enggak ya? Enggak juga pas banyak kan. Soalnya Onga itu orangnya Tunggu. suka mentraktir soalnya. Enggak. Lancar rezekinya. Lancar. Wah, maksudnya kemarin mah kan secara mungkin sama anak familiar kali ya. Di senang. Waktu Suara masuk itu terbanyak. berapa tuh anggota KBI? Ada kalau yang di Jabodetabek mah sekitar 30-an ya timnya. Kita 30-an guys. Pertama mau masuk 2019. Berapa tuh Bik? Ada enggak? 30-an ada enggak? Oh lebih. Lebih ya, 30 ya. Maksudnya di grup WA. Ya. Kalau di grup WA udah 100 lebih. Bukan pas saya masuk. Yang masih zaman ada Ya. Airi. Oh itu lagi lebih banyak lagi kan ada masih ada grup KBI member. Iya, aku tahunya kan ada 30 Oh iya tuh KBI yang itu tetap kan tuh. ada beberapa grup ya, ada yang member dari Facebook, ada yang KBI yang ini ya, family yang udah memang sering kumpul ya. Nah itu pertama kali datang ke situ yang pertama kali rapat ngumpul dengan teman-teman hingga Onga terpilih, bukan pertama berarti ya, hingga Onga terpilih jadi wakil ketua itu kira-kira tahun berapa? 2000 ini loh, 2022 ya.
2022 baru ya. 2022 berarti udah ya, berarti kamu baru ya? Sebelumnya bukan, berarti keduanya dulu ya? Oh. Ada si Yadi, ya, wakil ketua Yadi, terus si siapa Ahmed Aslam wakilnya. Oh, jadi waktu pemilihan pertama aku ikut rapat pemilihan itu juga memang pas banget, juga baru Junet, ya? Ada si Junet juga wakil. Aku belum pernah ketemu. Terus Nah, setelah ada rapat lagi, banyak. suka dukanya ikut KBI sama jadi wakil ketua KBI gimana? Kita takdirmu anak-anak. itu bisa dibilang suka apa duka? Suka ya. Suka apa duka itu Mbak gitu? Suka aja, suka aja. Kalau suka kan kalau yang ada suka Senang, kan. aku senang. Berarti jangan ragu-ragu minta traktir sama mama. Mama senang. Kalau ada rezeki. Amin, kita doain terus ya. Amin, terus. Terus kamu berarti kan sama ya? Berarti dipilihnya juga barengan itu di situ atau sebelumnya udah? Iya, bareng. Bareng juga. Kalau itu baru jadi wakil apa? Sekretaris. Sebelumnya siapa sekretaris? Kairin. Oh dulu Kak Irin ya. Oh yang pernah kita ngobrol-ngobrol sama dia ya. Oh dulu Kak Irin, terus di take overin kamu gitu ya 2022. Nah suka dukanya selama ikut KBI yang dulu katanya nggak suka kan sama Bollywood, terus masuk ke KBI, terus jadi sekretaris, itu kan pasti banyak cerita kenapa kok jadi suka gitu kan, ada sesuatu nggak, something spesial yang bikin kamu bener-bener suka sama Bollywood gitu, sampai malah jadi instruktur gitu kan. Jadi gini, awal itu kan diajakan tadi bilang kan. Diajakin bukan diajakan. Diajak kan. Oh diajak, ada spasinya, diajakkan. Diajakkan sama Ronga. Karena Ronga kan ketemu sama temen-temennya kan, jadi aku cuma duduk ngeliatin nari. Ngantuk, karena pertama nggak tahu lagunya, jadi gitu kan. Kedua pada saat aku datang itu tuh masih zamannya orang-orang pada narinya lagu-lagu klasik yang aku lihat ya. Oh, Bollywood tari klasik ya. Bollywoodnya tuh masih klasik tariannya. Jadi kan aku melihatnya ngantuk sih, ya kan? Karena aku nggak tahu sama sekali. Makanya kalau nggak tanya Beda zaman. Suka nggak? Ngantuk. Ya udah nggak apa-apa lah. Kreasiin, aku bilang kreasiin. Nah terus pas KBI ngadain donor darah waktu itu bulan Agustus ya, bulan Agustus ya kalau nggak salah. Nah, kalau nggak bilang kamu kan suka nari nih ya kan, coba aja nari yang kamu bisa aja. Tapi aku nggak bisa nari klasik, aku bilang gitu. Ya, terus ya udah kamu kombinasiin aja, kamu pakai tari modern aja tapi pakai lagunya lagu India bebas kata kamu kayak gitu lah. Terus bajunya aku ambil baju, jadi itu mau lomba itu H-1 belum tahu mau pakai bajunya kayak gimana tuh nggak tahu. Akhirnya aku cari tuh di ITS kan, akhirnya cari ya udah karena aku tempe modern kan, jadi udah aku pakai baju modern saat itu, udah pakai kinceringan, pakai celana panjang doang, udah pakai atasan bling bling, inget banget itu aku ikut lomba, berani banget kan ya. Lagu apa tuh lomba? Cama-cama. Oh lagu cama-cama. Cuman cama-cama yang udah di remix ya. Udah di-remix ya, recycle. Cama-cama. Diputar aja nanti. Oh nanti diputar, nanti ada sebutannya ya. Cama-cama. Tapi nggak ada suaranya. Terus Cuplikannya nggak ada suaranya. Kena cipta. Oh iya. Terus Kasih bising-bising dikit lah. akhirnya aku memberanikan diri untuk ikutan lomba. Pertama kali itu aku ikutan lomba nari. Single? Iya, nari sendiri. Solo ya? Iya. Terus ya udah, nggak disangka-sangka pertama kali ikut lomba aku langsung dapet juara harapan diri. Tepuk tangan. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan ntar nggak dibeli bakso sama kau nggak loh. Penontonnya pada lapar. Tepuk tangannya udah disuruh aja, karena tuh disuruh gitu kan. Ya udah, dari situ tuh aku jadi ngerasa iya ternyata aku bisa. Terus ya udah, mama juga makin tuh kan lu bisa udah ini. Jadi nextnya aku ikutan lagi lomba di Bollyfest. Oke. Iya, itu cover Cover dance. Iya, cover dance. Itu aku
bawain lagunya Katrina Kaif. Itu lagu Sela ya, Sila Sela Kijawani. Oh, Si mana Sela. dari situ Sela, nama Sela. Jessica. Oh, I see. Berarti nama kamu Jessica Cave itu berawal dari kamu ikut Boli Fest Ya. dengan lagu Sila Kijawani yang memerankannya Katrina Kaif. Ya, di situ Menang nggak? dapat juga Juara berapa? harapan Satu ya. satu gitu. Kamu sih terlalu berharap, jadinya juara berharapan dulu. Ya, masa harapan palsu ya, jadi harapan palsu. Harusnya tuh jangan terlalu berharap, jadi tuh kamu nanti juara 1, 2, 3 jadi gak ada harapannya. Nah, itu dia, aku mau curhat nih. Aku belum Oke, curhat. sebenarnya harapan terus kan. Terus sekalinya aku mau ikutan lomba lagi biar juaranya nggak harapan. Aku udah jadi pengurus, Bo. Jadi nggak boleh lomba. Gimana dong? Ya, inilah curahan hati seorang sekretaris presiden Karena kalau KBI ya. kalau di KBI itu pengurus panitia itu nggak boleh ikutan lomba. Gitu. Jadi kamu masih berharap untuk dapat juara 1? Iya, benar. Sebenarnya masih berharap sih. Cuma menjadi pengurus loh. Yang penting jadi itu. Yang diurus. Biar diurusin. Nah, itu. Tapi jadi guru ya. Dari tahun 2022 ya ke sini udah periode ketiga ya. Iya. 2022, 2023, 2024 ya. Berarti ini periode ketiga tetap jadi sekretaris jenderal ya. Belum ada rencana mau take over, jadi pengganti. Sebenarnya mau ya, cuma belum di ACC nih sama presiden. Ya berarti kinerja kamu bagus kalau kayak gitu. Aduh, Akan syukur, pakai. syukur. Ya nggak apa-apa, nggak menang lomba. Yang penting kan kamu selalu jadi bintang utama kalau di panggung. Iya. Sekretaris Presiden KBI, Jessica Cave nari duluan kan, yang lain belum nari bisa nari, ya kan? Tinggal Ongan doang yang belum saya lihat nari. Nah, Apa di launchingnya di hari? iya tuh, sekali dong. Ya coba makin banyak komen buat teman-teman yang mau lihat Ongan nari, nanti silahkan klik Voting. votingnya, komen yang banyak ya. Makin banyak komennya nanti saya paksa Ongan buat nari di Boli Fest 2024. Pokoknya ya. Ya makin banyak komennya, ayo Ongan nari gitu. Secret pasti Ongan nari. Ulala gitu ya. Mas Eko. Ya Mas Eko makin secret ya. Aku mau tanya sama Ongan ya. Kan kamu tuh dari lama ya, udah dari saya belum berapa cot belum lahir ya, sampai sekarang kan tetap menyukai Bollywood. Nah menurut Ongan itu perkembangannya Bollywood di Indonesia itu kayak gimana sih dari zaman dulu sampai zaman now gitu kan, ada perubahan nggak sih? Sedikit sih perubahan. Sedikit. Gimana tuh perubahannya? Zaman dulu bagaimana, zaman sekarang gimana? Ya, Kalau film, kalau dari film, bagusan film dulu sih. Iya. Kenapa dibilang bagusan film dulu? Romantis. Oh dari ceritanya lebih Lagunya. genrenya berarti. Bajunya sopan. Suka genre-genre yang romantis. Itu juga apa ya? Film terlalu banyak perang. Terlalu banyak perang ya. Bete. Tapi kan memang perubahan zaman mungkin mereka juga harus ikut kali ya. Jadi kalau Tapi kurang banyak. Romanis banyak kan fighting. film Jadi paling sebenarnya orang yang dicari itu yang romans. Kalau yang kayak model berantem orang tuh jenuh. oh gitu. Soalnya kebanyakan maunya yang melo-melo romantis. Lagunya ya seduh-seduh. Tapi kalau lagu-lagu ya oke sekarang sih ngikutin genre ya. Dia kayak R&B. Kalau dari bintang film atau aktor-aktornya tuh gimana tuh zaman dulu sama zaman sekarang? Aktornya sama artisnya ya sebenarnya dia kalau menurut saya mah enakan yang dulu juga sih. Orang jadul emang ya. Jadi image-nya udah jadul aja. Image-nya udah branding itu. Udah berani ke jadul. Udah mindset itu jadul lah. Kalau temen-temen yang jadul pasti ngomongnya begitu rata-rata. Kalau yang Kita sekarang baca di Singapura. kalau yang sekarang mah kurang. Berarti emang beda zaman ya kalau orang yang incas. Tapi kalau lagu ya enakannya sekarang. Lagunya lebih enak sekarang. Dari segi lagu lebih enak sekarang. Iya. Kalau dari film, dari aktornya masih suka yang dulu gitu ya. Komen-komen gitu. Komen-komennya ya. Terus kalau dari berarti cerita juga masuknya ke genre film gitu ya.
Jadi itu aja tuh. Udah tanya-tanya teman-teman yang apa kayak yang suka dia. Film sekarang sama film dulu lebih suka mana? Enakan dulu. Ya tetangga apa? Dia kan sebenarnya yang sekarang beda ya nggak kayak dulu. Kalau menurut Olga dari pecinta atau penggemar Bollywoodnya itu zaman dulu dengan zaman sekarang tuh perubahannya ada nggak? Ya perubahannya itu apa dari romance ke fighting ini sekarang ya banyak jadi lebih jenuh alur ceritanya Nggak, penggemarnya jadi banyak yang dulu pecinta Bollywoodnya ya banyak yang dulu banyakan dulu ya. kalau sekarang berkurang Tapi zaman dulu tuh nggak ada kayak komunitas gitu, ada nggak sih? nggak ada dia Kayak dia gitu nggak fans ada. club dia fans club Fansnya tapi fansnya zaman dulu ada ya? Tapi nggak sebanyak sekarang kali ya. iya Tapi zaman sekarang malah makin banyak fans. karena film India terlalu lama dulu kan selalu setiap minggu di mana-mana di bioskop tayang di bioskop mana-mana ada nggak kan jadi sama yang suka yang zaman sekarang ini di apa namanya terlalu sedikit makanya ya pada akhir kali ya Mungkin zaman dulu film India lebih banyak diputar di bioskop ya. iya Kalau sekarang udah hampir jarang ya. milih-milih bioskop sekarang jadi dia tepatnya yang dilihat areanya yang banyak orang Indianya Jadi ada pemetaan ya kalau di kira-kira banyak penggemar Indianya dia putarnya di daerah situ iya kayak gitu ya. di Bekasi aja kadang ada kadang enggak kalau di Jakarta emang daerah-daerah Kelapa Gading kan emang kaumnya di situ semua yang di selatan tuh yang apa kayak si Plaza Senayan kan di belakang itu ada India semua Oh, ada ini ya, apa sih? ada perumahan India orang India perumahan semua. gitu ya. Makanya banyak orang Indianya jadi bioskop kan dia milihnya ini apa namanya yang apa wilayahnya yang banyak orang Indianya Ya, kayak di pemetaan. daerah kan kalau nggak tahu di Tangerang tuh ada nggak orang Indianya Ada di Tangerang Iya, juga. ada kan. Cuma memang nggak di Bekasi kurang walaupun ada Indianya ada tuh di Bangladesh tuh aku ada orang India tapi mereka Daerah banyak Jepara sih yang banyak orang India. dia larinya ke Gading larinya ke Gading kalau ke apa di Bekasi tuh dia pengen jalan-jalan juga kan di Sutrayu sedikit tapi ke Gading semua ya itu Jadi Olga itu berarti penggemar Bollywood sekarang itu sudah mulai berkurang. Iya. Berarti ya. Mungkin alasannya kayak tadi Olga bicara ya, perubahan genre film gitu bisa mempengaruhi sama dengan apa? Ya mungkin sih harusnya bisa naik lagi karena kan sekarang genre filmnya udah ngikutin alur zaman kan, harusnya bisa lebih juga ya. Kenapa mindset orang-orang belum berubah ya dengan iya Bollywood ya? belum berubah masih mindset yang lama aja Si mindsetnya yang lama ya, harusnya bisa lebih apa ya namanya, apa sih namanya Bi? Kalau mindsetnya udah open mind gitu kan, udah bisa mulai menerima sesuatu yang baru. Oh iya pun sekarang udah mulai masuk ke kecuali udah nggak kayak dulu yang memang bagi beberapa penggemar itu mungkin India masih sedikit kuno ya, tapi kan sekarang Indianya udah berubah kan yang menurut Olga tuh filmnya udah nggak seromantis dulu, terlalu banyak fightingnya gitu kan. ceritanya halus gitu ya Tapi kan itu jalan mereka untuk bisa diterima di semua kalangan, mungkin jadi menghilangkan yang iya itu tinggalan tapi tradisionalnya malah hampir hilang sih kalau menurut saya ya. Menurut Olga gimana tuh? Hilang ya, jadi hampir jarang sekarang film India yang pakai baju tradisional. modern banyak modern Betul, seringnya modern ya. ikutin zaman lah jadi ikutin ke Koreaan lah ya Nah kalau Jessica pernah nonton film India jadi nggak? Sejadul-jadulnya paling itu Chota. itu mah nggak jadi Itu mah jadul makanya Itu sejadul-jadulnya apa ya? udah mulai masuk ke zaman
transisi zaman udah ngikutin perubahan zaman itu. Iya. Indianya Iya. udah nggak terlalu Udah jadul. modern itu. Lagunya udah nggak melengking. Kalau dulu kan lagunya melengking ya suaranya. Itu serba ular ya. Iya sih, gue nagih deh. Kalau pernah lihat berarti jadulnya memang perubahan. Tapi selama periode itu ada nggak perubahan nggak? Aku sih kalau misalnya Sama Ranger ya? ada sih, tapi aku di sini nggak bandingin dengan film untuk Otake. Cuman kan aku juga ngelihat dari video klip yang jadul, yang dari film-film jadul gitu kan. Nah, aku lihat sih ada perubahan. Kalau misalnya yang film dulu tuh ada tarian klasiknya, ya kan? Kalau yang jadi khasnya India tuh ada. Tapi kalau misalnya yang sekarang itu aku lihat nggak ada sih. Yang banget ya kan, paling kecuali kayak film-film Nagada Sambu, terus ya paling film-film yang tertentu aja yang masih ada tarian-tarian tradisional, tarian khas India. India itu kan khas ya kalau bicara orangnya juga kayak lirik gitu ya, Iya. ya kan gini-gini ya. Sekarang udah hampir jarang ya di film yang kalau ngobrol begini-gini gitu kan. Mungkin capek kali ya. Aja gitu kan. Itu khas banget gitu kan kalau orang India bicara kan pasti Iya, ada pasti ada. informasi, tapi film udah hampir jarang ditemuin ya teman-teman ya. Gimana sih lebih ke curhat dan mau tanya tentang harapan-harapan dari Kak Onga sama Jessica tentang perbollywoodtan dan KBI khususnya depannya tuh pengennya seperti apa, mau dibawa ke mana kita. Harapannya sih ya sekarang kan ke teman-teman yang lama kayak grup sendiri loh. Oh, grouping ya. Dia bergrup Terkotak-kotak ya. Ya dibagi-bagi gitu. Maunya tuh nyatu gitu. Oh, maunya tuh grup-grup grup pecinta Bollywood itu maunya bergabung gitu bersatu ya. Seperti kayak K-pop, kayak Jepang anime tuh ya. Kan Oh, bersatu, iya. kan enak bersatu. Kita teduh, bercerai kita runtuh. Jangan ada iri-irian gitu loh. Emang ada ya nggak ngerti, ada ngomong sana ngomong sini, enak tuh bersatu, sama sehobi, sefrekuensi, enak tuh bersatu, jadi lebih rame, lagi sama-sama pecinta Bollywood, kan enak rame-rame. kita kalau mulai beramai lebih banyak lagi ya kan? Habis dari itu. Om. Iya. Coba harapan kau, apakah harapannya akan segera menikah dengan orang Pakistan? Oh, bukan itu yang ditanyakan. Harapannya tentang Bollywood itu bukan mengarah ke orangnya, tapi lebih ke dunia Bollywood sama KBI-nya. Buat Jessica apa? Kalau misalnya harapan untuk KBI, sejauh ini sih KBI itu udah maju banget, maju daripada pokoknya apa ya? Gimana ya ngomongnya ya? Kok dia juga ngebrengnya gara-gara bahas lo merit itu kan jadi ngebreng anjir. Ya berarti dalam hati kamu tuh harapannya harus ingin segera menikah dengan si Nganu yang orang Pakistan itu. Bener nih. Bisa sensor ya? Cut ya Bi ya. Oke. Ulang apa harapannya? Harapannya untuk KBI makin maju pertama udah gitu. Kita Pagi kan terus ada agak belok-belok ya tadi. maju terus perutnya juga kan karena kan Jangan. sini Oh, makan ini dulu kan kita. Presiden sama wakil presiden aja kita boleh maju. Kok buka kartu ya? Presiden sama wakil presiden boleh maju perutnya, kalau kita jangan. Kan kita punya channel YouTube kan, nah itu Iya. perbanyak lagi untuk bikin konten, bikin cover, terus kita bikin apa namanya film, mini seri atau apa kayak gitu kan. Terus ya seperti itu sih. Seperti itu yang tadi aku bilang. Banyakin konten-kontennya. Makin kreatif Ya, ya kan, berarti
KBI itu harus makin kreatif, harus bikin sesuatu karya yang luar biasa yang nggak ada yang Pokoknya kita nantikan pokoknya karya-karya dari Kak. Lah, Bergabung lah dengan Jadi, KBI semuanya. Berarti harapannya itu KBI harus lebih banyak lagi mengeluarkan karya-karya gitu ya, berarti ya. Dari kamu sendiri pengen injak di karya apa sih? Nah, Kalau harapannya ya, aku pengen sih ikutan apa di karya KBI itu? Idenya. kalau misalnya acting boleh lah coba belajar ya, karena di KB itu berawal dari yang semua itu nggak bisa sebenarnya jadi bisa, karena di sini kita sama-sama belajar kan gitu. Aku juga pengen belajar acting itu karena kita kalau misalnya ini apa namanya bikin Kalau jadi mini seri yang akan di ya launching ini Casting, project kamu nggak? the new project dari KBI, kita akan membuat sebuah mini seri dan kita berharap kita semua akan incas di dalamnya. Kita akan belajar bersama-sama untuk melatih bakat acting kita. ya itu dia. Acting kita. Dengan aku seperti apa? Kamu bisa menangis? Aduh, kalau aku tuh paling bisa jadi pelakon. Ya kan Acting. Acting. acting Pelakor itu bukan acting. Demam. Aku suka acting jadi pelakor. Beneran, oh nggak, sumpah. Gue casting nanti. Soalnya kalau pelakor tuh gak ada acting nangis. Gue gak bisa nangis. Aku gak bisa nangis. Oh, aku gak bisa nangis. paling gampang marah ya. Paling makan sih jadi orang gila. Saya paling enak saya paling makan, paling enak tuh Ya, oh, berarti kita pada hobi gak sih sama makanan India? Mie? Nggak begitu. Kalau saya emang nggak begitu. Nggak suka. Kamu? Udah kamu masih jalan. Oh, bukannya persiapan buat jadi orang India? Oh, bukan. Berarti kalau Oma tuh lebih suka makanan apa? Indonesia sama kayak Besok kalau makan jam berapa? Paling suka menu apa tuh? Chinese atau Indonesia sih. Paling suka apa menu apa makanan apa? cumi, Gado-gado. dari tempe. Wah, pas banget nih, aku punya sesuatu nih buat Oma makan nih. Ini pokoknya. Bukan tadi yang Oma bilang ada teri, ada cumi, pokoknya ada semua. Nih, semuanya dikemas dalam satu produk nih, namanya Siwang Madisa. Coba deh, nih lihat. Itu yang original tuh. Nih, aku juga punya yang rasa cumi nih Oma tuh. Nanti ya. Nih, ini yang cumi. Nah, ini yang teri nih, teri. Nah, ini yang ada yang rebon. Oh iya. Oh. Ini suka makan semua ini. Nah, ini aku biasa ya kalau di rumah atau di kantor. Kadang-kadang kan aku kalau makan tuh makan kantin ya. Ya kadang-kadang menunya aku suka, kadang-kadang nggak suka. Tapi aku selalu punya ini stok di kantor. Itu jadi menu apapun di kantin aku pakai ini. Jadi enak pokoknya. Jadi selalu ada buat temenin aku makan siang. Apalagi sahur ya. Kalau kesiangan mepet nih buat temen-temen yang puasa, kadang-kadang ibu-ibu suka ketelatan bangun sahur, ini tinggal nyeplok telur, makan ini pakai sambal. Ini udah kayak ada sambal terasi, terbuat dari bawang, terasi dan cabai asli. Pokoknya dijamin mantap tuh rasanya, dijamin satset. Pokoknya ada nasi anget, telur ceplok sama Siwang Madisa. Pokoknya sahur jadi lebih nikmat. Makanya jangan lupa beli, jangan lupa komen. Kalau mau tahu belinya di mana, nanti ada iklannya setelah ini. Oke, silahkan mencoba, jangan lupa di check out guys. Iya, ini Siwang Madisa juga dijual di Shopee ya, ada di Shopee, ada di Tokopedia kan? Iya. Di Tokopedia juga ada di aplikasi e-commerce, teman-teman bisa cari aja Siwang Madisa. Kita bisa langsung ke KBI di Nanti nomor kita, telepon ini. nanti kita cantumkan nomor teleponnya di bawah ini di layar sini buat teman-teman yang mau order. Pokoknya Siwang Madisa cocok untuk menemani sahur Anda. Oke, akhirnya kita sudah selesai berbincang-bincang dengan Wakil Ketua Presiden KBI dan Sekjen KBI, Kaunga dan Jessica. Dengan itu berakhir pula podcast kali ini. Jadi sampai jumpa di podcast Bolimaniak berikutnya. Sampai jumpa.